Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Stefani Lorukaka, jurusan pendidikan anak usia dini, kelas G Waikabubak. Pada video resume bab 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang dalam Oxford Lens Dictionary yang berarti who are what. Dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kata nasional berasal dari kata national yang dalam Oxford Learning Dictionary yang berarti connected with a part, solution. Dalam KBBI, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bahasa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Tiller 2007 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena padanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakat. B. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrio, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tanggal 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau disebut dengan bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena di dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan dan diterima sebagai dampak dari politik etis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan inisiatif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi perinci atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi 1. Bendera negara Sang Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Penggaksaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. 3. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Pada perisai burung Garuda terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Dasar ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai terbentuk bintang yang bersudut 5. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan E. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara bendera. 5. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pulbaris yang dinamakan oleh Herbert Feith pada tahun 1960. 6. Dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pandangan hidup bangsa, why or life. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, persatuan bangsa, dan ketentuan menjadi identitas nasional. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi berkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Asyumardi Asra atau Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan diwarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Adanya liberalisme politik, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Ketiga,
Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Urgensi identitas nasional di Indonesia sangat penting karena 1. Agar bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kalangan hidup negara bangsa tersebut. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau yang disebut dengan mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antara negara dan bangsa.